Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya sayang ya. Begitu juga keluarga di rumah. Hari ini kita akan belajar tematik B, subtema 3 pembelajaran 1 sampai 6. Bermain di lingkungan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada subtema 3 ini yaitu mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi alat-alat apa saja untuk menggambar dan menjelaskan fungsi alat menggambar. Kemudian, diharapkan kalian bisa menjelaskan tata tertib berpakaian dan saat upacara di sekolah dan menjelaskan fungsinya. Kemudian, kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan cerita dan menemukan arti katanya. Berikutnya, kalian bisa mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang dan melengkapi tabel pembagian, serta menentukan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita dan juga menjelaskan hubungan perkalian dan pembagian. Di subtema 3 kali ini kita juga masih belajar tentang wujud benda. Sebelumnya sudah pernah belajar kan, masih ingat tidak? Apa saja wujud benda itu? Betul, yaitu ada benda padat, benda cair, dan gas. Coba kalian sebutkan contoh benda padat apa saja? Iya, pensil, buku, penghapus, ya kan? Yang terlihat di sekitar kita. Yaitu contoh benda padat. Begitu juga ada apa lagi? Benda cair, contohnya apa? Air minum yang kita minum. Kemudian es jeruk, air sabun, minyak, ya, dan air minum yang lainnya, ya, termasuk air hujan. Kemudian contoh benda gas apa? Yaitu gas, ya kan? Kalau ibu masak kompor perlu gas. Kemudian udara yang kita hirup itu contoh benda gas, ya kan? Nah, pada subtema 3 nanti kita akan mempelajari gambar imajinatif. Apa sih gambar imajinatif? Yaitu gambar hayalan, ya, tidak nyata. Imajinatif itu artinya tidak nyata. Kita membayangkan sesuatu, gambar, ya, benda, kemudian kita gambar. Nah, itu merupakan gambar imajinatif, yaitu hayalan kita, ya. Nah, apa saja alat untuk menggambar? Tentunya kita perlu buku gambar, ya kan, pensil, krayon atau pensil warna dan penghapus. Apa saja fungsinya? Kalian bisa lihat di halaman 70 ya. Nanti dilihat bukunya. Tuh, apa fungsinya, untuk apa buku gambar? Untuk tempat menggambar. Kalau pensil, iya, untuk menggambar sketsanya. Gambar sketsa, ingat kan? Gambar yang belum jadi kita coret-coret dulu ya, sebelum diwarna, itu gambar sketsa di tema A ya waktu itu ya. Kemudian kalau penghapus untuk apa ya? Kalau ada gambar yang kurang pas ya, yang salah, kita hapus ya sebelum diwarnai. Kemudian pensil warna untuk mewarnai, bisa pakai krayon ya, seperti itu. Oke, sekarang coba kalian bisa lihat di halaman 79 ya. Nah, itu ada siswa SD Pelangi sedang melaksanakan upacara bendera. Nah, ketika upacara harus tertib kan ya? Baris dengan rapi, memakai seragam lengkap, tidak boleh ngobrol dan bercanda. Nah, seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Sekarang, kalau di sekolahmu apa saja tata tertibnya? Sama tidak? Ya, contohnya apa sih kalau secara keseluruhan tata tertib di sekolah? Memakai seragam, ya kan, sesuai jadwal, berbaris di lapangan dengan tertib,
tidak boleh ngobrol dan bercanda saat upacara, datang tepat waktu, dan juga menjaga kebersihan sekolah. Dan lainnya ya, banyak ya tata tertib di sekolah. Tuh, Mem Ani memberikan gambar, contohnya 2 orang anak yang berpakaian seragam sekolah ya. Dan di sampingnya adalah berbaris di lapangan saat upacara dengan tertib. Tuh, lihat. Mereka sedang hormat kepada bendera saat dikibarkan. Tidak ada yang ngobrol, ya kan? Itu contoh tata tertib di sekolah saat memakai seragam dan saat upacara. Berikutnya, ya, coba dilihat di halaman 80. Tuh ada cerita ya, ayo baca ya, halaman 80. Mengamati benda-benda di sekolah. Saat membaca cerita, kita harus bisa memahami isinya ya. Ketika kita paham isi cerita, pasti kita akan lebih mudah jika kita tahu arti kosakata di dalamnya. Selain itu, kita juga harus tahu nih, ada rumus menjawab adik Simba. Apa tuh adik Simba? Adik Simba itu kepanjangan dari A, apa, di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, dan Ba itu bagaimana. Jadi disingkat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Nah, sekarang silakan kalian baca tentang cerita mengamati benda-benda di sekolah, kemudian coba jawab pertanyaan di buku tersebut ya, dengan rumus apa? Adik Simba. Tuh ada pertanyaannya, ada 5 pertanyaan. Nanti dengan menjawab pertanyaan itu, kalian jadi insya Allah bisa memahami isi ceritanya. Oke, begitu juga dengan yang lain ya. Kalau ada cerita, baca buku cerita, oh iya nih arti kata ini apa ya, kemudian oh iya aku bisa menjawab pertanyaan juga dengan rumus adik Simba nih, sehingga aku tahu ceritanya. Oke, baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk pembahasan tentang pembagian dapat kalian lihat di video berikutnya, terpisah dari video ini ya. Insya Allah nanti lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!